Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, kali ini kita akan merangkum sebuah film yang ceritanya tentang polisi tembak polisi, korbannya polisi, pelakunya juga polisi. Pasti mengingatkan kalian kepada kasus Ferdy Sambo dan Brigadir Joshua di negara kita. Ya, film ini juga mengulas tentang konspirasi pembunuhan polisi dan konspirasi penanganan kasus besar narkotika, serta berbagai konspirasi kasus-kasus lainnya oleh para oknum petugas kepolisian itu sendiri. Film ini berjudul One to Cover, menceritakan tentang dua polisi yang berteman baik, yaitu Mr. J, bukan Joshua tapi ini adalah Javed Abbas yang diperankan oleh Jackie Shroff dan Arun Verma yang diperankan oleh Shahrukh Khan. Dalam cerita ini, salah satu dari dua sahabat itu ditembak mati oleh teman polisi mereka sendiri atas perintah atasannya sendiri yang merupakan inspektor polisi. Sang inspektor polisi kemudian merekayasa kasus ini dan mengkambing hitamkan orang lain. Wah, pokoknya mirip sekali dengan tragedi Brigadir Joshua dan Barada Eliezer. Dan tentu saja sang aktor intelektual, siapa lagi kalau bukan Irjen Ferdy Sambo di Indonesia ya. Tunggu dulu, masih banyak hal-hal yang mengejutkan lainnya di film ini. Oke, kita simak ceritanya. Javed dan Arun merupakan polisi yang menjadi partner dalam satuan tugas khusus kepolisian. Javed adalah seorang duda yang membesarkan 4 anak-anaknya dengan penuh cinta dan kasih sayang dan tinggal di rumah dinas dari pemerintah. Sementara Arun adalah pemuda yang jujur, pemberani, periang sekaligus pemarah yang tinggal bersama Campak, temannya yang masih pengangguran. Campak, mari ya? Salah sand ki taraf so raha hai. Arun sangat akrab dengan Javed seniornya yang sudah dia anggap seperti kakak kandungnya sendiri. Tetapi berbeda dengan Javed, Arun justru tidak terlalu suka dengan anak-anak, sehingga anak-anak Javed sering usil pada Arun ketika Arun datang ke rumah Javed. Kepolisian tengah menargetkan seorang gembong narkoba yaitu KKV untuk ditangkap. KKV adalah gembong narkoba terbesar dan terlicin yang selalu dapat lolos dari jeratan hukum karena berbagai cara dan koneksinya. Arun menyarankan ke Javed untuk menembak KKV saja, namun Javed tidak setuju dan emosi sebab ingin menangkap KKV hidup-hidup. Kemudian mereka menjalankan operasi tersebut. Dalam operasi tersebut, Arun dan Javed dapat menangkap salah satu anak buah KKV yaitu Ramaswamy. Arun menghajar habis-habisan anak buah KKV tersebut agar mau bekerja sama dengan polisi dan berhasil. Ramaswamy akhirnya memberikan informasi kalau KKV akan melakukan transaksi narkoba di klubnya. Petugas kepolisian bergerak cepat dan berhasil menangkap KKV dengan seluruh barang bukti narkoba yang berhasil disita. Javed memiliki teman seorang wanita penjual kaset keliling bernama Gita. Gita sangat tertarik dengan Arun, namun Arun tidak tertarik dengan Gita yang menurutnya terlalu agresif. Gita kecewa, tetapi saat Gita diganggu beberapa pria, Arun terpaksa menolongnya dengan menghajar para lelaki kurang ajar tersebut. Sementara itu, KKV yang sudah ditangkap justru telah dibebaskan karena bukti-bukti yang dimiliki polisi tidak ditemukan. Mengapa? Sebab barang bukti narkoba yang telah disita ternyata sudah berubah menjadi gula. KKV pun telah mengetahui siapa anak buahnya yang telah berkhianat, yaitu Ramaswamy. KKV mengikat informan polisi tersebut dan membunuh Ramaswamy dengan cara membakar tubuhnya. Kejam dan mengerikan sekali. Kepala CBI mencurigai ada pengkhianat internal kepolisian. Namun saat ini dia belum bisa mendeteksi oknum tersebut. Javed ditugaskan menyelidiki nama pengkhianat di kepolisian. Hasilnya akan dilaporkan ke komisaris. Pada kasus barang bukti narkoba yang telah berubah menjadi gula, tentu saja melibatkan banyak oknum kepolisian.
Javed kemudian menemui petugas penjaga ruang penyimpanan barang bukti yang bernama Rajendra. Namun Rajendra mengaku tidak mengetahui apa-apa. Arun tidak dilibatkan dalam penyelidikan ini. Namun Arun tetap mengikuti Javed dan melihat Javed berbicara dengan Rajendra. Javed memergoki Arun dan mengatakan akan memberitahu Arun kalau Javed sudah mengetahui siapa pengkhianatnya. Selama ini Javed tidak pernah menyimpan rahasia tugas kepada Arun. Malamnya ketika Javed sedang bersama anak-anaknya, Sawan, seorang perwira polisi, berusaha menghubungi Javed, namun tidak bisa. Sehingga Sawan menghubungi Arun. Sawan menginformasikan bahwa akan ada transaksi narkoba di komplek Lokanwala. Arun langsung menjemput Javed. Anak-anaknya terlihat sedih karena harus ditinggal kerja Javed di tengah malam. Sampai di TKP terjadilah pertempuran yang sangat seru antara polisi dan para pengedar narkoba. Arun dan Javed adalah polisi yang hebat, jujur, yang layak disegani. Dalam tembak-menembak tersebut polisi lebih unggul, tapi Javed kehabisan peluru saat 1 lawan 1. Dan untungnya ada polisi lain yang langsung menembak penjahat itu. Namun kemudian hal tak terduga terjadi. Polisi itu justru menembak Javed hingga akhirnya Javed meninggal dunia ditembak polisi pengkhianat. Nasib Javed seperti nasib Brigadir Joshua di Indonesia yang mati ditembak teman seprofesinya. Arun sangat terguncang ketika mengetahui Javed terbunuh dalam tugas kali ini. Arun tak pernah menduga Javed akan meninggal dalam penggerebekan itu. Paginya Arun pergi ke rumah Javed. Anak-anak Javed langsung berlarian keluar ingin menyambut ayah mereka. Anak-anak Javed kebingungan mencari ayah mereka. Arun terdiam menatap wajah-wajah belia itu. Arun bingung bagaimana caranya menyampaikan kabar duka bahwa ayah mereka, Javed, sudah tidak ada. Hanya air mata yang terus mengalir. Arun tidak sanggup berbicara. Selama ini Javed bukan hanya ayah bagi anak-anaknya. Javed adalah segalanya bagi anak-anaknya. Kemudian datang mobil ambulans membawa jenazah Javed Abbas. Rekan-rekan polisi menangisi mayat Javed. Anak-anak Javed yang masih polos belum bisa mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Hanya anak sulung yang bisa memahami jika ayahnya sudah meninggal dunia. Adik-adiknya bertanya, "Apa yang terjadi dengan ayah kakak? Kenapa ayah tidur? Beritahu kami kakak." Hal itu membuat kakaknya semakin sedih. Gita, teman Javed, memikirkan nasib anak-anak Javed yang masih kecil itu. Gita ingin sekali membantu merawat mereka, namun Arun ingin merawat anak-anak Javed sendiri. Arun sangat kesulitan merawat anak-anak Javed, apalagi Arun semakin dibenci oleh mereka. Sebelum terbunuh, Javed telah berwasiat kepada komisaris polisi bahwa anak-anaknya diserahkan ke Arun jika terjadi sesuatu pada diri Javed. Lalu Arun berencana membawa anak-anak ke panti asuhan saja. Namun setelah melihat kehidupan panti, ia mengurungkan niatnya. Lalu kemudian Arun meminta bantuan Gita untuk merawat anak-anak Javed. Ternyata Gita memiliki kemampuan menaklukkan hati anak-anak. Dalam waktu yang singkat, Gita sudah dekat dan akrab dengan anak-anak Javed. Dan seperti kata pepatah Amerika versi Jawa, "Waiting treason because of call line," yang artinya witing tresno jalaran soko kulino. Hubungan Arun dan Gita semakin dekat dan tumbuh benih-benih cinta di antara mereka.
Keduanya pun bisa bekerja sama dengan baik berperan sebagai orang tua bagi anak-anak Javed. Harun juga tetap menjalankan tugasnya sebagai polisi. Namun belum ada aksi lagi penggerbekan seperti dahulu. Polisi masih sibuk melanjutkan misi Javed yang belum tuntas. Si kepala CBI Diwakar mengatakan kepada inspektur polisi, "Untuk menuntaskan misi Javed, aku sudah menugaskan seorang polisi yang menyamar. Selain aku, tak ada yang tahu tentang dia." Harun kemudian mulai membuka buku Javed. Kemudian ia menemukan catatan Kakafi di buku Javed. Dari catatan itu akhirnya Harun datang ke klub Flamingo milik Kakafi. Di klub Flamingo milik Kakafi, Harun terhenyak karena ternyata penari yang ada di sana adalah kita, atau setidaknya mirip sekali dengan kita. Namun wanita itu mengaku bukan kita dan tidak merasa mengenal Harun. Kakafi akhirnya keluar menemui Harun yang dianggap sudah mengganggu klub. Dalam keadaan mabuk, Harun mengeluarkan pistolnya namun berhasil direbut oleh anak buah Kakafi. Harun kemudian diusir pergi dari klub Flamingo milik Kakafi. Harun kemudian pulang dan sampai di rumah dia kemudian langsung marah-marah. Tetapi dia melihat Gita sudah ada di rumah dengan penampilan yang berbeda dari yang dia temui di klub tadi. Harun sampai menampar Gita karena Gita tetap tidak mengaku kalau dia adalah penari klub. Gita menjelaskan bahwa dia tidak kemana-mana dan bermain dengan anak-anak seharian. Anak-anak juga membenarkan ucapan Gita. Namun Harun tetap mencurigai Gita bahwa Gita adalah penari klub yang dia temui tadi. Keesokannya Harun dikejutkan oleh kedatangan Kakafi di kantor polisi. Harun sangat marah dan ingin menghajar gembong narkoba tersebut. Bahkan Harun sampai menyiram wajah Kakafi. Komisaris polisi menghentikan kemarahan Harun. Komisaris polisi menjelaskan bahwa kedatangan Kakafi di kantor polisi adalah untuk mengembalikan pistol Harun yang tertinggal di klub Flamingo semalam. Harun diminta untuk tidak bertindak ceroboh lagi dan diminta untuk menjauhi klub Flamingo milik Kakafi. Polisi lain, Sawan, berusaha membela Harun. Kemudian Harun mendapatkan telepon dari seseorang yang menginformasikan bahwa akan ada transaksi narkoba di klub Flamingo. Di malam harinya Harun bersama rekan-rekannya menggerebek klub Flamingo milik Kakafi. Namun ternyata di klub Flamingo tidak ada transaksi narkoba dan Harun dianggap mengada-ada. Bahkan penari yang sangat mirip dengan Gita melemparkan beberapa lembar uang ke muka Harun. Harun sangat malu dibuatnya. Ketika pulang, Harun melihat Gita dan Champa bermain dengan anak-anak. Harun yang sedang emosi sangat merasa terganggu dengan kebisingan yang mereka buat. Harun hampir saja memperlakukan anak-anak dengan kasar. Champa memarahi Harun karena Harun dianggap telah melampiaskan kekecewaannya kepada orang lain yang tidak bersalah. Akhirnya Harun sadar dengan kesalahannya. Dengan berbesar hati, dia meminta maaf kepada anak-anak. Harun kemudian berupaya mendekati anak-anak. Bahkan Harun bisa bermain bersama mereka. Harun yang saat ini bertanggung jawab terhadap kehidupan anak-anak Javed yang butuh biaya cukup besar saat ini. Merasa cukup kerepotan dalam hal ekonomi. Bahkan Gita sampai menawarkan diri akan mencari pekerjaan, namun Harun menolaknya. Ketika Harun di kantor, ia dipanggil oleh komisaris polisi. Harun diberitahu bahwa rumah Javed yang saat ini ditempati anak-anak Javed adalah merupakan rumah dinas yang saat ini harus dikosongkan. Harun dengan sangat terpaksa mengajak anak-anak untuk pindah rumah. Kemana lagi kalau bukan di tempat tinggal Harun sebelumnya yang sempit dan kotor. Common bathroom? Harun berusaha mencari tempat tinggal lain yang lebih layak untuk anak-anak Javed. Namun rumah yang dimaksud terlalu mahal, bahkan untuk disewa, apalagi dibeli. Rekan polisinya, Sawan, menelpon Harun bahwa ada salah satu temannya yang mati bunuh diri. Penyebabnya adalah masalah ekonomi. Tentu saja keluarga yang ditinggalkan sangat bersedih dan penuh tekanan. Harun mulai berpikir ekstrim karena dia sendiri saat ini memiliki kesulitan ekonomi untuk mengurus anak-anak Javed. Dengan nekat, Harun menutup wajahnya dan merampok di klub Flamingo milik Kakafi. Bahkan Harun mengikat Kakafi dan menyumpal mulutnya. Wanita yang sangat mirip dengan Gita pun menjadi sasaran. Harun melempar muka wanita itu dengan uang seperti yang wanita itu lakukan terhadap Harun sebelumnya. Uang hasil rampokan di klub milik Kakafi itu kemudian dipergunakan oleh Harun untuk membeli rumah untuk anak-anak Javed dan sebagian disumbangkan ke panti asuhan. Gita keheranan dan langsung bertanya
bertanya kepada Arun, dari mana Arun mendapatkan banyak uang untuk membeli rumah yang cukup besar untuk merawat anak-anak Javed. Namun Arun tidak bisa menjawab pertanyaan Gita. Arun justru mengalihkan pembicaraannya. Anyway, तुम नहीं समझोगी. तुम्हारे हरियाणा में Santa Claus नहीं होता ना? Di suatu pagi ketika Arun baru bangun dari tidurnya, Arun tidak melihat keberadaan Gita di rumah itu. Tiba-tiba datang sepasukan polisi yang dipimpin oleh sang komisaris atasannya sendiri. Sang komisaris polisi membawa surat penggeledahan yang tentu saja untuk menggeledah rumah yang saat ini ditinggali oleh Arun dan anak-anak Javed. Lebih herannya lagi, di rumah itu ditemukan barang bukti narkoba yang sangat banyak. Arun merasa dijebak. Arun kemudian ditangkap dan harus dihadapkan ke komite penyelidikan. Anak-anak Javed sangat sedih karena melihat Arun ditangkap. Untungnya ada Sawan rekan polisinya yang siap membantu Arun untuk menjaga anak-anak Javed selama Arun masih menjalani proses sidang. Arun akhirnya disidang di komite penyelidikan terkait temuan narkoba di rumahnya. Ternyata narkoba tersebut adalah barang yang hilang dari penyimpanan kepolisian. Komite penyelidikan juga mencurigai pembelian rumah mewah oleh Arun. Arun berkilah bahwa dia hanya menyewa saja untuk tempat tinggal anak-anak Javed. Namun komite penyelidikan dapat menghadirkan pemilik rumah sebelumnya yang mengaku telah menerima uang sejumlah Rp1.500.000 dari Arun untuk pembelian rumah tersebut. Arun tidak mungkin mengelak lagi. Komite penyelidikan juga menghadirkan seorang polisi yang selama ini menyamar di gembong narkoba. Ternyata polisi tersebut adalah Gita Chaudhry yang selama ini tinggal bersama Arun dan bekerja pada KKV. Arun sangat terkejut melihat kehadiran Gita, juga mengetahui fakta bahwa Gita adalah seorang polisi juga yang telah menyamar. Selama bertugas menyamar, Gita selalu melaporkan hasil temuannya atas kegiatan KKV kepada mendiang Javed. Gita juga ditugaskan untuk mencari siapa pengkhianat di kepolisian. Arun juga terkejut ketika Gita menyebut Arun sebagai perampok. Ternyata selama ini Gita tahu bahwa Arun lah yang telah merampok KKV. Namun Gita juga mengatakan bahwa Gita sangat mencintai Arun, namun dia harus mengatakan apa yang dia lihat dan dia ketahui. Arun sangat terpukul mengetahui keadaan itu. Arun merasa sudah sangat putus asa. Arun sudah tidak peduli lagi dan siap untuk menerima apapun hukuman yang akan diberikan. Sementara Arun dibebas tugaskan sampai penyelidikan lebih lanjut. Saat pulang ke rumah, Arun bertemu dengan Gita dan dia tidak bisa menyimpan kekecewaannya kepada Gita. Gita menyalahkan Arun karena telah melakukan perampokan kepada KKV. Arun tidak peduli. Arun merasa bahwa Gita sebenarnya mengetahui kenapa Arun harus merampok KKV. Itu semua dia lakukan untuk memenuhi kebutuhan dan kebahagiaan anak-anak Javed. Arun marah dan kecewa dengan Gita dan keluar dari rumah. Arun lalu pergi ke kuburan Javed. Arun tidak tahu harus bagaimana. Ia tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Ia juga tidak paham tentang jebakan narkoba di rumahnya maupun kematian Javed. Namun tiba-tiba Arun mengingat bahwa sebelum kematian Javed, Arun pernah melihat Javed tengah berbicara serius dengan Rajendra. Segera Arun mencari keberadaan Rajendra. Arun menemukan Rajendra di sebuah apartemen baru. Arun langsung menginterogasi Rajendra dengan keras. Setelah Arun memukuli dan menyiksa Rajendra, tiba-tiba Rajendra berbicara bahwa ia tidak tahu siapa yang membunuh Javed. Arun kaget dengan kalimat yang keluar dari mulut Rajendra dan menyadari kalau kematian Javed pasti dibunuh oleh sesama polisi. Rajendra juga berbicara tentang narkoba di rumah Arun. Bisa saja pelakunya Jidi atau yang lain karena banyak sekali polisi yang terlibat sampai yang berpangkat tinggi. Arun yang dalam keadaan marah kemudian menjatuhkan si polisi korup Rajendra dari gedung hingga mati. Kemudian Arun menelpon Gita yang sedang bersama komisaris. Arun meminta Gita datang ke rumah Jidi karena Jidi pasti tahu berbagai informasi yang selama ini mereka cari. Namun saat Arun mendatangi Jidi, belum sempat berbicara dengan Jidi, ternyata ada orang lain yang telah datang mendahului Arun dan menghabisi nyawa Jidi. Arun melihat pelaku dan mengejarnya. Sebuah tembakan mengenai kaki pelaku, tapi pelaku berhasil melarikan diri.
Ketika kita datang, Arun justru menanyakan kita bagaimana bisa ada orang lain yang tahu jika Arun akan menemui JD. Namun kita merasa tidak pernah memberitahu siapapun tentang rencana menemui JD. Saat menerima telepon dari Arun, kita hanya bersama komisaris polisi. Arun jelas langsung mencurigai komisaris polisi sebagai dalang utama. Arun meminta kita menjaga anak-anak Javed yang saat ini bersama Sawan. Arun akan pergi untuk membunuh komisaris. Kita langsung menghubungi Sawan, tapi ternyata Sawanlah yang telah membunuh JD. Sawan yang dianggap sahabat baik ternyata pengkhianatnya. Dia bekerja untuk si gembong narkoba Kakafi. Kesalahan fatal saat Arun mempercayakan Sawan menjaga anak-anak Javed. Sementara Arun sudah tidak bisa mengendalikan emosinya lagi. Arun menemui sang komisaris di rumahnya. Komisaris polisi mengaku tidak tahu apa-apa. Tapi Arun sudah tidak percaya lagi kepada sang komisaris. Ternyata komisaris memang bukanlah pengkhianatnya. Pembunuhan Javed dan jebakan narkoba di rumah Arun adalah ulah Kakafi. Dan Kakafi selama ini ternyata bekerja sama dengan kepala CBI, Diwakar. Kakafi dan Diwakar telah lama saling menjaga dalam bisnis narkoba. Diwakar menjadikan bawahan-bawahannya sebagai tumbal keserakahannya. Diwakar merencanakan untuk bertugas di luar negeri dan sekaligus dengan membawa narkoba sitaan dengan pesawat pemerintah. Tiba-tiba kita datang ke rumah Diwakar. Kakafi terpaksa bersembunyi untuk menghindari kecurigaan. Kita datang ke sana untuk meminta bantuan agar bisa menghentikan Arun yang sangat emosi dan mencurigai komisaris. Ketika Diwakar mengatakan bahwa ia tahu kabar tentang kematian JD, kita sangat heran. Dan kita sangat heran karena seharusnya saat ini hanya dia dan Arun yang tahu tentang kematian JD. Kakafi yang mengintip akhirnya mengetahui kalau penarik klubnya ternyata adalah polisi. Kakafi sangat marah dan spontan saja menembak kita. Namun kita berhasil menghindar dan keluar dari sana. Kita menemui Arun yang sedang mengintimidasi komisaris polisi. Kita lalu menyampaikan ke mereka kalau pengkhianat yang sebenarnya adalah Diwakar, sang kepala CBI. Selama ini Diwakar telah bekerja sama dengan Kakafi, si gembong narkoba. Informasi dari kita membuat komisaris berpikir sejenak karena Diwakar akan segera ke luar negeri dan narkoba bisa dibawa Diwakar juga. Diwakar dan Kakafi ternyata sudah siap lepas landas dengan pesawat. Pasukan polisi datang mengepung. Kakafi menyandra Diwakar agar bisa melarikan diri. Namun Kakafi menembak Diwakar. Arun dan kita berhasil menghentikan pesawat tersebut. Anak buah Kakafi sangat banyak di bandara sehingga tembak-menembak tidak terhindarkan lagi. Kakafi berhasil ditangkap. Kakafi mengungkap jika pelaku yang membunuh Javed adalah dari departemen kepolisian itu sendiri, yaitu Sawan. Tiba-tiba Sawan datang dan langsung menembak mati Kakafi. Sawan tidak bisa mengelak lagi dan mengakui semuanya. Sawan juga mengaku bahwa ia sudah merasa bosan menjadi polisi jujur dan ingin punya banyak uang. Arun dan kita tidak bisa berbuat apa-apa karena ternyata anak-anak Javed disandra oleh Sawan. Sawan menyuruh kita untuk mengambil narkobanya. Sawan mengatakan bahwa ia terpaksa membunuh Javed karena Javed akan membongkar para mafia pengkhianat di kepolisian. Ketika Sawan terus berbicara, kesempatan itu dimanfaatkan oleh Campak bersama Gita dan anak-anak Javed untuk menubruk dan melepaskan diri dari penyanderaan oleh Sawan. Sawan kemudian dihajar habis-habisan oleh Arun. Arun pun mengadili Sawan atas dosanya telah membunuh Javed, rekan sesama polisi Sawan itu sendiri. Sawan akhirnya mati menyusul si gembong narkoba dan para polisi mafia kasus pembunuhan dan narkoba. Akhirnya Arun dan kita berhasil membersihkan mafia narkoba. Kemudian Arun yang telah terbukti menjadi polisi yang berdedikasi kembali bertugas sebagai polisi. Bagaimana cerita film ini? Seru sekali bukan? Banyak sekali cerita film ini yang mirip dengan kasus Brigadir Joshua. Nasib Javed Abbas seperti Brigadir Joshua yang ditembak rekan sesama polisi. Kemudian ada Sawan sebagai pelaku penembakan. Mungkin hampir sama dengan skenario Baradae. Ada kepala CBI atasan mereka yang justru menjadi otak atau dalang kasus narkotika dan pembunuhan ini. Mungkin bisa disamakan dengan Irjen Verdi Sambo di negara kita. Untuk kasus pembunuhannya, kasus narkobanya, entahlah. Silakan Anda simpulkan sendiri dengan memberi komentar. Jangan lupa tonton filmnya. Terima kasih.